Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami berdua akan menjelaskan tentang teori ekologi media. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Aidia Ayu Oktaviana, NIM 089. Dan saya Dea Puspitasari, NIM 101. Tokoh yang mendasari teori ekologi media yaitu ada Herbert Marshall McLuhan atau yang bisa dikenal sebagai McLuhan. Adalah seorang ilmuwan komunikasi dan kritikus asal Edmonton, Kanada. Kelahiran pada 21 Juli 1911 di Edmonton. Ia adalah seorang guru besar yang mengajar di University of Toronto pada tahun 1952. Melalui bukunya yang berjudul Understanding Media: The Extension of Man, McLuhan memperkenalkan definisi dari teori media sebagai sebuah studi tentang bagaimana media dan proses komunikasi mempengaruhi individu dari aspek perasaan, persepsi, pemahaman, hingga penilaiannya terhadap suatu hal. Kemudian ada asumsi teori ekologi media. Asumsi yang pertama ada media melingkupi setiap tindak tanduk masyarakat. Dalam perspektif McLuhan, media tidak dilihat dalam konsep yang sempit, seperti surat kabar atau majalah, radio, televisi, film, atau internet, tetapi dalam konsep yang luas. McLuhan melihat medium sebagai apa saja yang digunakan oleh manusia, termasuk jam dinding, angka, uang, jalan, bahkan permainan adalah medium. Jadi, maksud di sini adalah dalam berkomunikasi, manusia mungkin saja tidak menggunakan media massa, tetapi mereka tidak dapat menghindarkan diri dari berkomunikasi dengan menggunakan suara, kata, isyarat yang memediasi mereka dalam menyampaikan pesan. Pada asumsi kedua, yaitu media memperbaiki persepsi kita dan mengorganisasikan pengalaman kita. Dalam asumsi ini, teori ekologi media melihat media sebagai sesuatu yang langsung mempengaruhi manusia. Cara manusia memberi penilaian, merasa, dan bereaksi cenderung dipengaruhi oleh media. Dalam asumsi ini, McLuhan menilai media cukup kuat dalam membentuk pandangan kita atas dunia. Itulah mengapa kita menyebutnya ekologi. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara organisme dengan lingkungannya. Media akan terus berubah seiring dengan pertumbuhan dan dinamisme masyarakat. Akan terus berubah seiring dengan kebutuhan masyarakat. Dan sebaliknya, masyarakat pun berubah mengikuti perubahan media. Pada asumsi yang ketiga, ini adalah media menyatukan seluruh dunia. Dalam asumsi ini, teori ekologi media menyatakan bahwa setiap peristiwa atau hal yang dilakukan di belahan dunia lain dapat diketahui atau menjalar ke belahan dunia lain. Akibat dari hal tersebut, McLuhan menyebut manusia kemudian hidup di sebuah desa global atau global village. Pada asumsi ketiga, yaitu media menyatukan seluruh dunia. Pada asumsi ini, teori ekologi media menyatakan bahwa setiap peristiwa atau hal yang dilakukan di belahan dunia lain dapat diketahui atau menjalar ke belahan dunia lain juga. Akibat dari hal tersebut, McLuhan menyebut manusia kemudian hidup di sebuah desa global atau global village. Media seolah mengikat dunia menjadi sebuah kesatuan sistem politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang besar. Konsep global village ini berarti tidak akan ada lagi batasan antar belahan dunia manapun untuk saling mengetahui kegiatan satu sama lain. Apa yang terjadi di belahan kutub utara misalnya, dalam hitungan sepersekian detik akan dengan mudah diketahui oleh masyarakat di belahan kutub selatan. Dengan adanya internet, membuat kita mempermudah semua hal itu.
Dengan menggunakan sosial media, memudahkan kita untuk berinteraksi dengan siapapun dan dimanapun. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sejarah media. Memahami sejarah media dengan menjadikannya masuk akal. McLuhan dan Quentin Fure menyatakan bahwa setiap era dari media mendefinisikan esensi dari masyarakatnya sendiri. Terdapat 4 zaman atau era dalam sejarah media di mana terdapat berbagai tipe-tipe komunikasi yang berbeda pula di setiap eranya. Salah satu pernyataan McLuhan yang cukup provokatif, ia menekankan bahwa media berkembang seiring dengan perkembangan akal manusia dan komunikasi teknologi merupakan penyebab utama dari perubahan sosial. Macam-macam sejarah media. Pertama ada era primitif atau tribal era. Era primitif ini mendengar, membaui, dan merasa merupakan penginderaan yang paling dominan. Pada masa ini, McLuhan berpendapat kebudayaan masih berfokus pada telinga, di mana manusia menerima informasi dengan cara mendengar tanpa menyaring secara baik informasi tersebut. Di era ini juga ditandai dengan tradisi berkomunikasi dengan cara bercerita, di mana orang-orang mengungkapkan tradisi, ritual, dan nilai-nilai masyarakatnya dengan mendengar. Maka mereka akan percaya. Kemudian pada zaman ini, tradisi bercakap-cakap masih menjadi alat utama berkomunikasi, dan mendengarkan merupakan proses penginderaan utama. Yang kedua ada era baca tulis atau melek huruf. Pada masa ini, lebih ditekankan pada indera penglihatan yang ditandai dengan pengenalan alfabet atau huruf. McLuhan sendiri juga mengatakan bahwa alfabet atau huruf ini membuat manusia dapat mengakses ilmu pengetahuan dan mempersatukan masyarakat primitif. Jika di era primitif itu lebih ditandai dengan bercakap-cakap, nah pada era baca tulis ini merupakan era di mana tulisan merupakan bentuk komunikasi yang paling berkembang, sehingga cara berpikir manusia menjadi lebih rasional dan linier dibandingkan sebelumnya. Manusia juga mampu mengumpulkan informasi tanpa bantuan dari komunitasnya. Ini merupakan awal dari bagaimana cara manusia berkomunikasi tanpa harus bertatap muka. Di zaman ini, tulisan menjadi bentuk komunikasi utama dari melihat, merupakan penginderaan utama. Yang ketiga ada era media cetak. Penemuan pabrik percetakan menandai munculnya era media cetak dalam peradaban dan merupakan awal dari revolusi industri. Meskipun masih memungkinkan untuk mencetak kertas dari bahan kayu, adanya pabrik percetakan memungkinkan terciptanya penggandaan buku-buku, esai, dan berbagai macam bentuk pengumuman. Hal ini memungkinkan pengarsipan yang lebih permanen dibandingkan pada era baca tulis. Percetakan juga memungkinkan orang-orang bisa tidak hanya kaum elit untuk memperoleh informasi. Nah, pada era ini lebih mudah untuk mendapatkan informasi melalui media cetak dan melihat terus menjadi dan melihat ini, maksudnya melihat itu mata ya, melihat terus menjadi proses penginderaan utama. Yang keempat atau yang terakhir adalah era elektronik. Fakta bahwa kita hidup dalam era elektronik ditandai dengan munculnya telegraf, telepon, mesin ketik, radio, dan televisi. Ini membawa kita kembali ke zaman primitif dan berkomunikasi secara oral. Era elektronik ini memberikan kesempatan langka untuk mengevaluasi kembali tentang bagaimana media mempengaruhi individu yang menggunakannya. Ini memberikan kesempatan bagi telinga, mata, dan suara untuk bekerja bersama-sama. Oleh karena itu, keseimbangan di antara penggunaan alat internet tersebut haruslah seimbang jika kita melihat perkembangan sejarah media. Misalnya, dengan internet kita dapat menggunakan berbagai macam indera, termasuk stimulasi visual
yang tertuang dalam bentuk gambar dan laman, dan stimulasi auditoris ketika kita mendengarkan musik. Yang selanjutnya adalah medium adalah pesan. Nah, teori ekologi media mungkin lebih dikenal sebagai sebuah frasa medium yang merupakan frasa sederhana sekaligus menarik. Medium memiliki cara tersendiri untuk mengubah pandangan kita tentang orang lain, diri sendiri, dan dunia sekeliling kita. McLuhan juga berpendapat bahwa meskipun pesan mampu mempengaruhi alam sadar kita, namun yang lebih mempengaruhi alam bawah sadar manusia adalah medium yang digunakan untuk berkomunikasi. Misalnya, kita seringkali tidak sadar bahwa televisi merupakan medium yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari seluruh belahan dunia. Kita tidak menyadari peran medium tersebut, namun lebih memperhatikan isi pesan atau berita yang disampaikan. McLuhan dan teori ini menyatakan bahwa selain medium dapat menjadi pesan, medium juga merupakan message itu sendiri. Dengan mengubah satu huruf, dengan sangat mudah mengganti sudut pandang orang terhadap media. Tidak terlalu jelas, McLuhan dan Fiore berpendapat bahwa kita tidak hanya dipengaruhi oleh media, namun kita juga dirayu oleh media sebagai bagian dari populasi kita memasuki teknologi baru. Oleh sebab itu, medium menyampaikan pesannya kepada massa, dan ini merupakan era kekacauan dan dapat dipahami dalam sebuah era media massa. McLuhan menyatakan bahwa kita perlu mendiferensiasikan media secara sistematis. Kemudian kita mendapatkan hasil analisis yang menarik tentang kebaikan dan keburukan dari media. Materi yang saya sampaikan selanjutnya adalah memperkirakan temperatur. Untuk memahami perubahan struktural secara besar-besaran pada pandangan manusia, McLuhan membuat klasifikasi media. Ia menjelaskan bahwa media dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu media panas atau hot media dan media dingin atau cool media. Ia mengambil sebutan tersebut dari bahasa slang jazz. Sistem klasifikasi ini masih membingungkan bagi beberapa para cendekiawan. Walaupun demikian, merupakan aspek yang cukup penting dari teori ini adalah membahas tentang kedua media tersebut. Materi yang saya bahas pertama adalah media panas. Media panas digambarkan sebagai sebuah media yang tidak terlalu membutuhkan banyak pendengar, pembaca, atau audiens. Media panas ini merupakan definisi tinggi dari komunikasi yang secara relatif memiliki data sensoris yang lengkap. Contohnya adalah film. Mengapa film? Karena film membutuhkan sedikit partisipasi dari kita. Kita mungkin hanya duduk, menonton film, atau mengeksplor maksud dari film tersebut. Contoh yang lain adalah radio. McLuhan percaya bahwa radio merupakan media panas. Ia menyatakan bahwa radio bisa menjadi suara latar sebagaimana kita mengendalikan suaranya atau mendengarkan sebagai unsur kesenangannya saja. Media yang selanjutnya akan saya bahas adalah media dingin. Media dingin ini berbeda dengan media panas karena media dingin membutuhkan tingkat partisipasi yang tinggi. Media ini rendah definisi, sedikit yang disediakan oleh media, sangat banyak yang harus dilengkapi sendiri oleh pendengar, pembaca, maupun penonton. Media dingin ini mengharuskan khalayak untuk menciptakan makna melalui keterlibatan indera yang mereka punya, dan melibatkan juga imajinasi yang tinggi. Misalnya kartun. Biasanya kita mendapat beberapa bingkai berisi ilustrasi dan beberapa frase singkat. Kartun merupakan rendah definisi yang menyediakan sangat sedikit informasi visual. Kita harus menentukan makna, kata, dan gambar yang ada dalam kartun tersebut. Untuk menggambarkan media panas dan media dingin, McLuhan menganalisis debat presiden pada tahun 1960-an antara John F. Kennedy dan Richard Nixon. Materi yang selanjutnya ialah
Lingkaran telah sempurna, sebuah tetrad. Tetrad sendiri adalah konsep organisasi untuk memahami hukum-hukum media. Hukum-hukum media sendiri adalah perluasan lebih jauh dari teori ekologi media dengan fokus pada dampak teknologi terhadap masyarakat. Diskusi mengenai teori ekologi media dilanjutkan dengan mempelajari perluasan terkini dari pemikiran McLuhan mengenai media dengan putranya. McLuhan mengembangkan sebuah cara untuk melihat lebih jauh ke dalam efek teknologi terhadap masyarakat. Perluasan teorinya mencakup diskusi menyeluruh mengenai hukum media. McLuhan membuat beberapa macam hukum media. Yang pertama yaitu peningkatan, yang kedua ketinggalan zaman, yang ketiga pengembalian kembali, dan yang terakhir adalah memutarbalikan. Berikut penjelasan mengenai hukum media yang pertama. Hukum media yang pertama adalah peningkatan. Maksud dari hukum media ini adalah media meningkatkan atau memperkuat masyarakat dalam hal berkomunikasi ataupun mendapat informasi. Contohnya telepon. Telepon membantu percakapan jarak jauh menjadi seperti percakapan tatap muka. Contoh selanjutnya yaitu radio. Dengan adanya radio, kita bisa menyebarluaskan suara ke seluruh penjuru. Selain itu juga bisa internet. Internet telah meningkatkan masyarakat dengan cara yang berbeda untuk meningkatkan kemampuan indera kita, termasuk penglihatan dan pendengaran, yang memungkinkan manusia untuk mengakses informasi dan memperkuat perbedaan kelas. Hukum media yang kedua yaitu ketinggalan zaman. McLuhan pada tahun 1988 menyatakan bahwa hukum media yang kedua adalah media mengakibatkan sesuatu menjadi ketinggalan zaman. Contohnya televisi. Televisi membuat radio ketinggalan zaman. Walaupun banyak dari kita terus mendengarkan radio ketika melakukan perjalanan jauh. Menurut pendapat Levinson pada tahun 2001, Levinson mengamati bahwa radio mengakibatkan film, layar, atau televisi menjadi ketinggalan zaman yang mengakibatkan sedikit film untuk ditonton. Hukum media yang ketiga yaitu pengembalian kembali. Maksudnya, media menyelamatkan atau memperbaiki apa yang tadinya hilang. Contohnya televisi. Televisi membawa kembali pentingnya visual yang tidak dapat dicapai oleh radio, tetapi yang dulunya ada di dalam percakapan tatap muka. Radio mengambil kembali pengumuman orang yang menyuarakan peristiwa-peristiwa yang memiliki nilai berita hampir 200 tahun yang lalu. Contoh selanjutnya yaitu internet. Internet menyelamatkan sebuah komunitas yang tadinya hilang pada media lain, misalnya chatroom. Chatroom telah menghidupkan kembali secara elektronik percakapan yang dulunya berkembang sebelum radio dan televisi. Hukum media yang keempat merupakan hukum media yang terakhir, yaitu pemutarbalikan. Hukum media ini berisi karakteristik dari sistem di mana hal ini muncul. Misalnya, keinginan publik untuk memiliki akses terhadap hiburan dalam medium yang relatif murah, yang mendorong terciptanya drama dan program komedi radio. Contohnya internet. Internet sebagai medium yang didorong hingga pada batas potensinya memutarbalikkan masyarakat menjadi tempat yang baru dan unik. Internet memiliki potensi untuk membawa orang-orang tribal bersama ketika mereka mendiskusikan situs web atau percakapan dalam chat room dengan satu sama lain. Materi selanjutnya yaitu membawa Panji McLuhan. Dua ilmuwan yang membawa Panji McLuhan adalah Neil Postman dan Meyerowitz. Dua ilmuwan kontemporer yang berpengaruh telah bekerja untuk mengintegrasikan pemikiran McLuhan ke dalam kajian mereka sendiri. Contohnya Neil Postman dalam tahun 1992 dalam Technopoly The Surrender of Culture Technology, dan Joshua Meyerowitz pada tahun 1985 dalam No Sense of Place, tetap menjadi siswa dan pemikir yang berpengaruh yang diasosiasikan dengan McLuhan. Neil Postman diakui telah memperkenalkan secara formal istilah ekologi media pada tahun 1968. Karya Postman telah memunculkan sisi gelap dari McLuhan. Maksudnya, Postman berhipotesis bahwa teknologi mengubah struktur masyarakat secara negatif. Ia menciptakan istilah teknopoli yang berarti bahwa hidup di dalam budaya di mana teknologi mendominasi pemikiran dan perilaku teknopoli.
Selain Postman, penelitian Joshua Meyerowitz pada tahun 1985 yang berkaitan dengan karya McLuhan, Meyerowitz setuju dengan McLuhan bahwa media elektronik memiliki konsekuensi. Meyerowitz memperluas pemikiran bahwa hubungan kekuasaan dan kelas sosial dapat dilacak ke dalam media elektronik. Ia menggunakan penelitian sosiologi untuk menyimpulkan bahwa media telah menyebabkan memburamnya peranan dan tempat yang tadinya jelas. Kesimpulannya, baik Postman maupun Meyerowitz merupakan pendukung McLuhan yang fasih dan efektif. Mereka membawa panji dengan berani yang menyatakan bahwa media elektronik telah menguraikan fondasi masyarakat barat dan banyak dari nilai-nilai keduanya. Kedua tokoh ini mendorong kita untuk mempertimbangkan lagi karya McLuhan dalam cara yang lebih kontemporer, sebagaimana yang telah dinyatakan Greywolf pada tahun 1996 dalam majalah W. McLuhan Relevan Lagi. Materi selanjutnya yaitu kritik dan penutup. Di sini saya akan membahas tentang heurisme. Heurisme dalam ekologi media yang terdapat dalam tulisan McLuhan disambut dengan antusias karena McLuhan merupakan tokoh kunci dalam budaya populer yang sangat penting untuk mengingat bahwa hasilnya telah memunculkan reaksi dan penerbitan ilmiah maupun terapan. Beberapa penulis menggunakan isu dan konsep teoretis McLuhan dalam penelitian mereka, tetapi integrasi ekstensi dari karya McLuhan belum muncul secara signifikan dalam keilmuannya. Yang selanjutnya adalah konsistensi logis dan kemungkinan pengujian. Teori ekologi media dikritik karena banyak konsepnya sulit untuk dipahami, sehingga membuat kemungkinan pengujian teori ini menjadi hal yang menantang dan hampir tidak mungkin. Kritik yang berkaitan dengan konsistensi logis dan kemudian pengujian dari teori ini dipresentasikan dalam komentar-komentar yang diberikan oleh ilmuwan media selama bertahun-tahun. Misalnya, para kritikus yang menyerang teori ini sebagai terlalu optimis mengenai peranan teknologi dalam masyarakat. Mereka percaya bahwa McLuhan memberikan terlalu banyak penekanan pada seberapa banyak teknologi yang mempengaruhi masyarakat, membuat fondasi dari teori ini agak goyah. Banyak kritik yang telah diarahkan pada penggunaan kata-kata McLuhan dan kejelasannya. Bagi beberapa ilmuwan, idenya hampir tidak masuk akal. Beberapa penulis juga percaya bahwa McLuhan gagal mendefinisikan kata-katanya dengan hati-hati karena ia terlalu banyak memakai istilah yang dilebih-lebihkan. McLuhan dan teori ekologi media akan tetap berkumandang untuk tahun ke depan. Mungkin suatu hari kita akan melihat kembali pemikiran asli McLuhan mengenal zaman-zaman historis dan sejarah medial. Media baru akan terus berevolusi dalam masyarakat kita dan begitu pula penerapan pemikiran McLuhan. Sekian pembawaan materi dari kami berdua. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan karena sejatinya manusia tidak luput dari kesalahan. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.